berani. Berani memegang kamera dengan terang-terangan berjalan di segitiga emas. Kemudian dia secara tidak sengaja menemukan pangkalan rahasia. Anak-anak yang bertugas di pintu tiba-tiba menghentikannya. Saya hanya mengambil foto aja. Uang. Apa? Uang. Gadis itu dengan cepat mengeluarkan beberapa koin dari sakunya dan memberikannya kepada bocah itu. Baru sekarang bocah itu mundur. Tapi dia masih menolak menyerah, mau masuk ke dalam untuk melihat. Pada saat ini, beberapa penjaga keamanan bergegas keluar dan mengusirnya. Di saat darurat, gadis itu melihat teman Cinanya di pangkalan ini, Kak Hui. Jadi dia melambai-lambaikan untuk minta tolong. Hui bergegas untuk membantunya. Dia bahkan memperingatkannya untuk terakhir kalinya. Kak Hui, bisakah kamu membantuku, agar aku dapat masuk? Tidak mau hidup lagi kan? Ini bukan tempat bagimu untuk bermain. Aku menghormati bahwa kita semua berbicara bahasa Cina. Aku menyarankanmu untuk segera keluar dari sini. Tapi dia masih menolak untuk menyerah. Memikirkan cara untuk masuk ke dalam. Tetapi pada saat ini, pemandangan mengerikan terjadi. Seorang petugas keamanan memegang tubuh seorang gadis di luar. Ketika dia melihat itu, dia segera mengeluarkan kameranya untuk mengambil foto. Lalu pergi ke kantor polisi untuk melapor. Setelah itu, polisi menyuruhnya kembali dan menunggu kabar. Dia tidak mengerti. Tidak perlu merekam kesaksiannya kan? Menatap mata polisi yang tidak sabar itu. Gadis itu hanya bisa mengemasi barang-barangnya dan pergi dari sini. Tapi ketika dia baru saja keluar dari kantor polisi, polisi segera memberitahu bos segitiga emas, Kak Bao. Ketika dia mendengar tentang ini, dia sangat marah. Dia bergegas keluar dan menembak mati penjaga keamanan. Kemudian memerintahkan bawahannya untuk menculik reporter wanita itu. Dia masih tidak tahu bahaya sudah dekat. Dia dengan santai berjalan-jalan dan mengambil foto. Tiba-tiba, beberapa pria asing muncul di belakangnya. Mereka dengan cepat menutupi kepalanya. Kemudian membawanya kembali ke pangkalan. Militer di sebelahnya adalah bawahan Kak Bao. Jadi dia sama sekali tidak berniat menghentikannya. Ini membuat si rambut merah terlihat lebih bosi. Dia membawa reporter wanita ke ruangan tertutup. Duduk di kursi kayu. Baru saja tiba, menyuntiknya dengan cairan yang tidak diketahui asalnya. Di saat yang begitu sempurna. Jika tidak menikmatinya, itu benar-benar sia-sia. Tidak tahu berapa lama, kecanduan gadis ini mulai kambuh. Ini membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, reporter wanita itu dibawa ke brodil. Dia bahkan belum sempat melihat dengan jelas di mana ini. Tiba-tiba menyadari sepasang mata menatapnya. Kemudian orang itu memberinya sepotong roti. Reporter wanita ini sangat lapar. Jadi dia mengambil roti ini dan memakannya. Dia melihat melalui celah. Dia menyadari bahwa kamar sebelah juga memiliki seorang gadis. Secara naluriah dia panggil untuk meminta bantuan. Tetapi dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa membantu orang lain? Jangan takut. Tidak akan lebih buruk di masa depan. Kan? Tidak lama setelah itu, seorang tamu memasuki ruangan. Seorang pria terhuyung-huyung ke arahnya. Lalu dia menggigitnya. Dia segera menarik rambut reporter wanita itu. Bukankah itu hanya demi uang? Keluarga saya sangat kaya. Saya dapat memberi Anda banyak uang. Tolong beritahu bos Anda. Berkata dengannya, jangan menyentuh tubuh saya. Dia menyuruh pria itu bahwa ayahnya adalah miliarder terkenal di Chinatown. Setelah mengetahui identitasnya, dia langsung mengubah sikapnya. Mengikatnya ke kursi. Ayah, datang ke sini dengan cepat untuk menyelamatkanku. Mereka menyuntik saya dengan narkoba. Mereka memaksaku menjadi pelacur. Melihat putrinya disiksa sejauh ini, Taipan yang sangat marah. Pada saat ini, dia menerima panggilan telepon dari organisasi kriminal. Mereka meminta tebusan 20 juta dolar. Dia tawar-menawar di telepon, sambil memerintahkan juniornya untuk menemukan lokasi musuh.
Akhirnya kedua belah pihak sepakat. Juga mereka akan melakukan pertukaran pada 5 hari kemudian. Jika seseorang berani menyentuh tubuh putri kesayangannya. Taipan ini bersumpah bahwa tidak hanya menyelamatkan putrinya, tetapi juga memaksa mereka untuk menanggung kesalahan dengan darah mereka sendiri. Lalu dia memerintahkan pembentukan kelompok keamanan untuk menyelamatkan putrinya. Gadis di sisi ini sangat lapar sehingga dia pingsan. Untungnya, Hui diam-diam membawa makanannya untuk dimakan. Dia selesai makan, dia menyuruhnya untuk menyelamatkannya keluar. Hui bilang dia masih mencintai hidup dan belum mau mati. Jadi dia dengan keras menolak. Ketika dia akan pergi, dia buru-buru berkata bahwa ayahnya adalah seorang miliarder terkenal. Jika dia dapat membantunya melarikan diri, dia pasti akan menghabiskan sejumlah besar uang untuk membalas kebaikannya. Kak Hui langsung disuap oleh uang. Jadi dia dengan cepat melepaskan reporter wanita ini. Dia berencana mengatakan bahwa dia akan keluar dan mengalihkan perhatian. Sedangkan dia akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tapi tanpa diduga baru berlari keluar, dia bertemu dengan si berambut merah. Dia akhirnya membawanya pulang ke Brodil. Di sisi lain, Kak Bao telah membuat opium jenis baru. Dia menyuruh juniornya untuk menemukan seseorang untuk dicoba. Lalu, si rambut merah pergi ke ruang Xiao Mei, menyuntikkan narkoba ke dalam tubuhnya. Kecanduan narkoba Xiao Mei kambuh, terus-menerus berguling di tempat tidur. Dia tahu dia tidak bisa menahannya lagi. Jadi memberikan kalung itu kepada gadis itu. Dan kemudian meninggal. Pada saat ini tim penyelamat ayahnya telah tiba di lokasi transaksi di segitiga emas. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli senjata berteknologi tinggi. Lalu ambil kesempatan pada malam hari yang gelap, gunakan drone. Mengamati keadaan para penjahat. Di dalamnya terlalu ketat. Mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Jadi mereka menerapkan rencana B. Yaitu secara terang-terangan membawa rekan reporter wanita masuk. Dan kemudian bekerja sama dari kedua belah pihak untuk menyelamatkan putri sang Taipan. Mereka dengan cepat menemukan sebuah bar. Pemilik bar itu adalah seorang yang berhubungan dekat dengan Kak Bao. Dia berspesialisasi dalam berakting dengan gadis-gadis cantik. Melihat seorang gadis duduk sendirian, pemilik dengan antusias mengundangnya untuk minum. Tidak lama setelah itu membuatnya mabuk. Kemudian dia dibawa ke sebuah ruangan di Brodil. Penjaga ini hendak menyuntiknya dengan sesuatu. Tetapi tidak menunggunya untuk mengambil tindakan. Dia langsung muntah. Melihat ini, dia mengutuknya lalu berbalik pergi. Dia tidak tahu bahwa itu semua dalam rencananya. Melihat penjaga keamanan pergi jauh, dia dengan cepat bangkit dan mengambil earphone yang telah disiapkan. Diam-diam berdiri di belakangnya. Lalu dengan lembut mematahkan lehernya. Lalu mulai mencari tempat di mana putri tuannya. Rekan satu timnya terus memberitahu dia tentang situasi di sekitarnya berkat drone. Ketika dia selesai berurusan dengan penjaga di pintu, dia akhirnya menemukan wanita itu. Dengan bantuan rekan-rekannya, dua orang dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. Tapi tak disangka, begitu mereka sampai di perbatasan, mereka menemukan polisi menunggu mereka di sana. Ternyata tak lama setelah mereka pergi, penjaga keamanan datang ke sini dan mendeteksinya tepat waktu. Kak Bao segera memanggil kepala polisi, menyuruh dia mengirim seseorang untuk mencegah mereka di perbatasan. Tapi, orang-orang ini awalnya bukan lawan mereka. Mereka memutuskan untuk menyelesaikan ini dengan kekerasan. Ngebut cepat. Mobil polisi agresif mengejar di belakang. Melihat itu, kepala menyarankan cara untuk mengalihkan perhatian lawan. Namun belum menunggu mereka beristirahat selama 1 detik. Sebuah mobil lain bergegas ke arah mereka. Kedua belah pihak melepaskan tembakan untuk menyerang satu sama lain. Untuk dapat melarikan diri dengan cepat, Xiao Pang membuang 2 granat dan mengirim musuh ke zona mati. Jadi sudah sukses kan? No. Mereka melanjutkan perjalanan ke perahu dan melarikan diri. Dan menanam bom yang dikendalikan dari jarak jauh di bawah perahu yang tersisa. Lalu segera pergi. Setelah musuh mendekat, Xiao Pang segera menekan tombol meledak,
mengirim mereka semua ke zona mati. Untung akhirnya aman. Kemudian mereka menggunakan alasan ingin pergi ke kuil untuk membakar dupa. Untuk menghindari kesengsaraan besar. Tapi tak disangka, tak lama kemudian, reporter wanita itu mulai kecanduan lagi. Kepala tim memberinya air minum untuk meringankan rasa sakitnya. Akibatnya, dia tidak sengaja melihat kalung di lehernya. Yang merupakan kalung yang dia berikan kepada adik perempuannya. Mengapa sekarang ada di tangan putri tuannya? Dia sepertinya telah menyadari sesuatu. Jadi dia buru-buru bertanya pada gadis ini apa yang terjadi pada akhirnya. Dia berkata bahwa Xiao Mei memberikannya kepadanya. Setelah mengetahui saudara perempuannya disakiti, dia langsung tetap di sini untuk membalas dendam. Dia harus membiarkan mereka menebus dosa ini dengan nyawa mereka. Dia pergi ke toko senjata lokal. Menghabiskan banyak uang untuk membeli senjata dan amunisi. Setelah Kak Jie kembali untuk membalas dendam, rekan satu tim yang menghalangi jalannya. Mereka memutuskan untuk berdiri bahu-membahu dengan Kak Jie. Bersama-sama mereka menghancurkan para penjahat yang mengerikan di sini. Mereka mempersenjatai diri dan memasuki pangkalan rahasia. Kedua belah pihak dengan cepat bertempur dengan sengit. Xiao Pang bertanggung jawab menanam bom. Tapi mungkin masih sulit untuk menghindari kematian. Dan Kapten Sungai langsung menuju ke dalam sarang Kak Bao. Jika mereka bertemu seseorang, bunuh orang itu segera. Tidak ada yang bisa menghentikan balas dendamnya. Tapi ketika dia ke sana, Kak Bao telah tak terlihat di sini lagi. Hanya si rambut merah yang tersisa. Dialah yang membunuh adik Kak Jie. Dia harus secara pribadi memberinya rasa sakit. Jadi Kak Jie menurunkan senjatanya dan memutuskan untuk bertarung dengan tangan kosong. Mereka berdua bertarung 7.749 menit. Pada akhirnya, Kak Jie mencekik musuh. Akhirnya, kepala tim berhasil membalaskan dendamnya. Tunggu sampai mereka aman dan keluar dari sana. Xiao Peng menekan tombol. Pangkalan rahasia mereka diledakkan. Pada saat ini, Kak Bao diam-diam senang karena dia berhasil lolos. Kamu ingin membunuhku kan? Itu mimpi aja. Tunggu sampai aku kembali, aku akan membunuh kalian semua. Ternyata kepala polisi bekerja sama dengan tim penyelamat. Dan menemukan Kak Bao. Pada akhirnya, kepala polisi menyerahkannya kepada Kak Jie. Kepala tim tanpa ragu-ragu. Tembak dan bunuh si iblis ini.